Mungkin iya, mungkin tidak ya. Tadi kan ada teknokrat, ada orang partai, profesional, ada dari akademisi, satukan pikiran otaknya. Ada relawan juga. Nah, kedua prinsipnya loyalitas nggak boleh, loyalitas ganda. Dalam teori politik keamanan, baru beberapa hari Prabowo memimpin presiden, itu sesungguhnya peristiwa di Magelang dan pengangkatan kabinet kemarin, khususnya Mayor Teddy menjadi sekretaris kabinet, dalam teori politik keamanan itulah yang disebut dengan sekuritisasi. Apa yang dimaksud dengan sekuritisasi itu adalah isu-isu yang bukan menjadi domain pertahanan dan keamanan ditarik oleh pemimpin sipil menjadi bagian domain-domain pertahanan keamanan. Baik, terima kasih Anda masih diinterupsi. Pemirsa, saya ke Mas Panggi. Mas Panggi, tanggapan Anda, apakah dengan 3 tahap yang tadi Mas Uki jelaskan bisa langsung oke gas dengan segitu banyaknya orang, segitu banyaknya kepala? Iya, artinya kalau kepala pikiran ya, narasi masing-masing pasti ada. Apalagi tadi ada maksudnya dengan 3 tahap itu apakah bisa menggabungkan itu semua dalam waktu yang ya sangat mungkin singkat? tadi kan ada, mungkin iya, mungkin tidak ya. Tadi kan ada teknokrat, ada orang partai, profesional, ada dari akademisi, satukan pikiran otaknya. Ada relawan juga. Nah, kedua prinsipnya loyalitas nggak boleh, loyalitas ganda, loyalitas tunggal. Nah, itu bisa nggak diwujudkan? Kalau loyalitas tunggal itu bahwa itu tadi visi presiden tidak ada visi menteri, kan itu sebenarnya tunggal. Bahwa meskipun dia dari partai politik, tapi dia harus tegak lurus kepada presiden. Artinya dia membantu kerja presiden, tidak menjadi beban bagi presiden, kan begitu. Nah, apalagi kan beban-beban apa yang disampaikan Bang Al Araf itu juga bagus, ide-ide itu. Jadi memang harus clear juga, karena isu Pak Prabowo itu kan isu tadi korupsi. Jadi harus clear juga pada pelatihan anti korupsi itu. Kemudian isu tadi ada isu apa namanya selain korupsi adalah isu pangan. Ya harus fokus juga di pangan itu, swasembada dan seterusnya. Karena belanja masalah. Kita tahu Pak Prabowo sangat concern dengan ketahanan pangan. Karena belanja masalah memang berat hari ini. Apa yang dialami Pak Prabowo saya katakan seperti pemadam kebakaran. Hutang yang harus dibayar, udah 800, utang kita udah 8.000 triliun. Jatuh tempo tahun depan 520 triliun. Itu kalau dibeliin susu makanan gizi udah cukup juga sebenarnya. Itu bunga hutang. Peninggalan sejarah. Itu sebenarnya juga peninggalan sejarah, refleksi dong itu. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata menterinya masih menteri lama. Nah itu di situ kita agak tersakiti sebenarnya. Harusnya jangan pakai Sri Mulyani lagi. Udah 520 triliun bunga yang harus dibayar. Tapi orang bankir kan senang Sri Mulyani, ngutang. Nah, ini fakta gitu, mau ngapain lagi gitu. Nah kalau mau serius, supaya beban negara nggak makin berat. Apalagi makan siang gratis ini kan bebannya juga nggak main-main. Apalagi persoalan kita kan kekurangan pangan, kelas menengah yang terus tergerus tabungannya, belum soal apa nama lapangan pekerjaan, pengangguran, ada yang tadi Bang Arbin orang bunuh diri karena nggak bisa makan, ada yang hari ini dia kerja, tiba-tiba PHK, yang cari tulang punggungnya hanya suaminya, anaknya masih SD, SMP, SMA, ya itu juga cerai, bunuh diri. Karena tulang punggungnya satu itu pun di PHK, tanpa ada Omnibus Law ini, tanpa ada pesangon. Ini harus diperhatikan juga sama Pak Prabowo. Tapi dengan konteks ini kesiapan Pak Prabowo nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih, disiplin, loyalitas, prinsipnya adalah kemajuan, Indonesia harus bersatu, semua harus diakomodir, semua kekuatan tidak boleh, persamaan kepentingan nggak boleh lagi, kepentingan untuk bangsa, untuk kemajuan nggak masalah. Habis ini dilemhanaskan nggak masalah. Tapi prinsip bagaimana belanja dari masalah tadi soal apa yang saya katakan rakyat yang makin depresi, ya pengangguran, termasuk yang saya katakan tadi adalah barang impor yang merajalela. Itu juga di ospek menteri-menterinya, terutama menteri perdagangan. Masa barang impor dibiarkan berkeliaran seperti itu sehingga industri lokal kolaps semua, itu harus juga dipikirkan. Artinya menteri perdagangannya juga cuci otak supaya nggak kecanduan barang impor ini. Berarti sebenarnya seharusnya dilakukan cuci otak. Cuci otak di situ supaya jangan lagi industri lokal ini bersaing dengan produk impor ya kalah. Gitu. Baik, saya ke Pak Hairul. Bisa dalam hanya waktu yang sangat singkat untuk mengubah mindset seperti itu? Tadi saya katakan sebagai awal ya harus bisa. Jadi ya kita punya pengalaman, bahkan Bang Panggi mungkin yang punya background organisasi zaman mahasiswa mengalami ya katakanlah gemblengan awal ketika memasuki satu organisasi kemahasiswaan misalnya. Itu kan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyatukan mengisi ya ulang visi bersama, kemudian
menyepakati agenda-agenda aksi yang ingin dijalankan. Saya kira 2-3 hari itu cukuplah untuk sebagai awal. Selanjutnya ya tadi dilanjutkan dengan bagaimana belanja masalahnya, bagaimana kemudian merumuskan hal-hal yang harus dilakukan ya berdasarkan visi misi presiden tadi. Itu yang kemudian akan menjadi kelanjutan dari agenda retret ini ya. Dan selanjutnya ya tadi 6 bulan setelah itu ya harus siap dievaluasi. Kalau tidak berhasil ganti. Oh jadi akan ada KPI Iya. para menteri. Akan ada probation 6 bulan. Mas Al Araf silakan. Menurut saya evaluasi yang paling objektif dalam Jadi ini semua sekarang menterinya lagi probation. dalam melihat Gitu. kebijakan adalah men-challenge itu ke dalam dunia kampus sebenarnya. Jadi kalau ingin melakukan pelatihan pendidikan, bukannya Lemhanas, KPK, masuk ke dalam kampus-kampus untuk menguji visi tadi Pak Prabowo ke depan. Para menteri itu digembleng oleh guru besar di dalam kampus, bukan di akademi militer. Karena akademi militer itu tempat basis awal untuk pelatihan militer, untuk menuju Jadi tidak tentara salah profesional. ketika masyarakat menganggap itu sebagai pelatihan fisik dong ya? Betul, militer. Karena begini, dalam teori politik keamanan, baru beberapa hari Prabowo memimpin presiden, itu sesungguhnya peristiwa di Magelang dan pengangkatan kabinet kemarin, khususnya Mayor Teddy menjadi sekretaris kabinet, dalam teori politik keamanan itulah yang disebut dengan sekuritisasi. Apa yang dimaksud dengan sekuritisasi itu adalah isu-isu yang bukan menjadi domain pertahanan dan keamanan ditarik oleh pemimpin sipil menjadi bagian domain-domain pertahanan keamanan. Sekretaris kabinet itu menurut Undang-Undang TNI 34 2004 bukan domain yang bisa dimasuki oleh militer aktif. Mau dia sekretaris kabinet, mau diturunkan statusnya bukan hanya menteri, dia nggak bisa. Pasal 47 Undang-Undang TNI tidak memungkinkan untuk militer aktif duduk di situ. Tapi tetap dipaksakan Mayor Teddy untuk duduk di situ. Sayangnya tidak ada evaluasi kontrol DPR. Kita boleh buka Undang-Undang TNI 34 2004, itu jelas melanggar Undang-Undang TNI. Kalau Mayor Teddy mau masuk di sekretaris kabinet, dia harus mengundurkan diri. Oke, kita akan bahas nanti. Yang kedua adalah peristiwa Magelang. Pelatihan di kamp akademi militer adalah tanda kedua apa yang disebut dengan sekuritisasi itu terjadi. Nah, oleh karena itu ke depan, proyeksi kebijakan politik keamanan pemerintahan ini dalam bahasa saya akan ada proses sekuritisasi di wilayah lain. Salah satunya nanti isu di Papua. Kita lihat secara perlahan bagaimana proses sekuritisasi itu akan terus berlanjut. Dan salah satunya adalah pengajuan rancangan Undang-Undang TNI nomor 34 2004 yang itu juga akan mendominasi bagaimana proses militerisasi dan sekuritisasi terjadi. Oke. Kalau itu terjadi dan dipaksakan, maka demokrasi terancam. Baik, saya akan bertanya nanti ke Mas Hendra. Usai jeda, interupsi akan kembali saat lagi.